maka kita perlu manasik ya. Oke. Saat ketika dia pakai ihram, kalau ibu-ibu aman ya, tidak ada masalah ya, bapaknya harus pakai ihram ya. Oke. Saat sudah menggunakan pakaian ihram, berangkatlah ya, berangkat. Karena bapak dan ibu dari Madinah, maka dimulainya ngambil mikotnya di Masjid Zulhulaifah yang kita kenal dengan Bir Ali ya. Sebenarnya bukan Bir Ali, Birun Ali. Birun Ali, Birun itu artinya sumur. Di situ ada sumur Ali. Karena orang Indonesia mudah untuk menyingkatkan kata-kata Abdullah jadi Dullah, jadi Bedul. Betul apa? Ya, ya. Lama saya Muhammad Yusuf jadi Ucup. Ya kan, itulah orang Indonesia mudah sekali ya lah, menyingkatkan, merubah-rubah nama orang padahal sudah bagus-bagusnya sampai terbawa ke tanah suci. Birun Ali jadi Bir Ali, hurufnya hilang. Padahal ya, Birun itu artinya sumur ya. Oke, tidak ada masalah, yang penting intinya kita ngambil mikot ya di Birun Ali ini ya. Istilah kata Indonesia Bir Ali, oke? Ya. Sampai di sana Bapak dan Ibu, sunnahnya supaya segala apapun Bapak dan Ibu ibadah itu menjadi saksi bahwa Bapak dan Ibu beribadah karena Allah, maka sholatlah di Masjid Zulhulaifah minimal 2 rakaat sebagai bukti di situ saksi bahwa Bapak dan Ibu menjadi tamunya Allah. Pak Ustadz, enaknya di bis B, malas turun, capek ya Bu. Iyo lagi ya. Turun yuk. Kenapa ya? Segala semangat ibadah itu akan membuat Bapak dan Ibu sehat karena Allah lindungi, Allah jaga ya. Bahkan orang yang sakit pun sembuh di obat ya. Ini keajaiban ya. Jadi ya, apalagi di depan Ka'bah. Orang yang lumpuh hanya mulutnya bisa, tapi dengan dia berdoa di depan Ka'bah, dia turun dari tempat tidurnya, menyempurnakan tawafnya, total sembuh. Padahal berobat ke sana kemari tidak kunjung sembuh. Berdoa di depan Ka'bah sembuh. Makanya orang mengatakan Ka'bah milikul. Ka'bah itu ajaib ya. Makanya jangan kita sia-siakan tanpa ilmu. Jadi harus kita bekali dengan ilmu. Ya, turunlah dari bus untuk sholat di Masjid Zulhulaifah ya. Sholat 2 rakaat, habis itu apa yang mau menjadi hajat Bapak dan Ibu, mau BAB lah, mau BAK lah. Setelah itu wudhu lagi, diarahkan sama pembimbing, yuk kita lanjutkan perjalanan untuk kita ibadah. Karena ini puncak ibadah. Sebelum kita ya berangkat ke Mekah Masjidil Haram, kita melaksanakan rukun pertama. Kalau ini ditinggalkan sia-sia umroh itu ya, yaitu niat. Maka semuanya berniat di tempat mikot. Kalau ibu pas ketika sudah sampai di Mekah baru ngomong, Pak Ustadz saya lupa baca niat, balik lagi 7 jam perjalanan. Mau Bu? Mau? Waktunya habis pula ya. Kalau tidak sia-sia ibadahnya. Makanya pembimbing menyarankan untuk kita berniat di bus ya. Bahkan sebelum niat Bapak diingatkan, Pak masih ada yang nempel. Iya Pak Ustadz masih ada nempel, copot. Dan ada lagi waktu untuk turun di bus, itulah Bapak harus copot. Malu Pak Ustadz, tidak ada kata malu, copot. Daripada malu-maluin ya. Jadi makanya segeralah diperiksa supaya jangan mengganggu orang ya. Kita niatkan Bapak dan Ibu ya, tolong saat ketika nanti Bapak dan Ibu ingin melaksanakan ibadah puncak ini, tolong permudahlah. Walaupun pembimbingnya masih muda,
karena dia sudah pengalaman. Kita ini sebagai tamu, ya, mau Pak? Harus mau ya Bu ya. Jadi harus mau ikut aku kata dia. Supaya apa? Kita saling memudahkan. Karena ya kalau kita mengatakan kita hebat, ya berarti kita sudah menantang yang kuno. Padahal kita ini adalah tamu. Ya, oke. Sama-sama kita lihat, anggaplah kita di tempat ikut, ya, sebagai pemekaran kita. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Berarti Bapak dan Ibu sudah niat untuk melaksanakan ibadah umroh, ya. Dan dalam niat ini ada ikrar, ya. Walaupun ikrar itu tidak mesti untuk Bapak dan Ibu ucapkan, tapi mesti Bapak dan Ibu ketahui dalam ikrar itu berbunyi Allahumma ya Allah, uharrimu sya'ri, aku haramkan rambutku. Maka saat ketika ibadah umroh tidak boleh lagi bawaannya pakai peci, harus kita copot. Uharrimu sya'ri, aku haramkan rambutku. Rambut ini harus terlelai sesuai dengan kehendakmu. Kalau ada yang ingin sisir rambut tiba-tiba rontok, kena dam. Karena dia tidak mau melelaikan, maunya tampil sempurna di mata manusia, tapi di mata Allah sia-sia hampa. Jadi nggak usahlah pakai sisir. Mau pakai sisir ya Pak? Apa? Supaya lihat ganteng Pak. Ya Pak? Ah sudahlah ya, abaikan dulu sisir itu. Ya. Enak, hebat, ya, ya. Uharrimu sya'ri wa bashari, dan penglihatanku. Kenapa? Ada saat ketika tawaf itu, yang tawaf bukan hanya Bapak dan Ibu, tapi yang tawaf seluruh manusia. Cowoknya ada ganteng Bu, wih, ganteng ya. Ibu kena dam, tidak bisa jaga pandangan. Ya. Jadi berzikir deh. Bapaknya, wih, ceweknya mancung-mancung hidungnya, kesebut itu deh, kena dam. Ya Pak? Nah, ya Pak ya. Ya, nah berzikir deh. Kita jaga pandangan, ya. Nah, ini kalau kita nih wabashari, ya, wa jami'a jawarihi, dan seluruh darah yang mengalir. Ya, makanya terus terang Bapak dan Ibu, ya. Saya merasakan betul, ya Bapak dan Ibu, bahwa air hotel baik di Madinah maupun di Mekah itu air suling dari laut. Jadi kadangkala ada yang tidak sesuai dengan badannya, termasuk saya. Ya, saya kalau mandi itu muncul bintik-bintik merah dan itu gatal. Makanya saya mau obat. Ya, memang moles itu sebenarnya saya kena dam, tapi posisinya dalam keadaan darurat daripada saya kegatalan, ya. Nah, maka timbullah kaidah usul fiqh ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam posisi darurat membolehkan apa yang tadinya diharamkan. Saya oleslah, Nah, jadi Bapak dan Ibu, bawalah obat-obatan sesuai dengan fungsinya, ya. Bapak cocok dengan obat itu, bawa. Jangan bilang, tidak, saya sehat, alhamdulillah, tapi jago-jago deh, ya. Siapa tahu obat itu dibutuhkan orang lain, beramal gitu. Nah, ya Bu, jelas ya? Ya. Nah, jadi darah kita ini jangan sampai ada yang itu garuk nih, saking keenakan, dioles-oles deh, tapi berdarah kena dam, harus dijago, ya. Nah, makanya nih, maaf ya, setelah kita sampai di Mekah, ini kan perjalanan 7 jam nih, perut lapar, Bapak dan Ibu akan digiring untuk makan dulu, dalam kondisi apapun, baik itu pagi, siang, sore, malam. Pas kebetulan Bapak dan Ibu kedapatan
nyampe di Mekah jam 2 malam. Pak Ustadz, Bapak tinggal di mana Pak? Tinggal di mana Pak? Di Sabah ya. Pak Ustadz jam 2 di Sabah itu Pak Ustadz gak ada orang tidur ganggu. Kok tega-teganya ya kita nyampe di Mekah jam 2? Gak boleh Pak. Ya, jam 2 di tanah suci itu sama dengan pagi, siang, sore. Ya, semua orang menggaungkan, mengagungkan nama Allah. Semuanya bergema dengan mengagungkan Allah. Nah, ya. Jadi kondisinya pasti tidak sama dengan kondisi Makkah dengan Sabah. Karena saat jam 2 saat itu di Sabah apa? Pada tidur. Di Mekah tidak. Ya. Tapi Bapak dan Ibu akan digiring untuk pergi ke hotel makan malam. Pokoknya sarapan karena 7 jam perjalanan perut lapar nih. Ya. Saat ketika makan, Bapak dan Ibu, ya, pasti cuci tangan. Di sampingnya pasti ada sabun. Tolong sabunnya jangan dipakai. Kalau ada yang pakai kena dam. Wangi-wangian nggak boleh, karena sudah niat tadi. Nggak boleh lagi pakai parfum, nggak boleh. Ya, lalaikan abaikan. Nggak boleh, body lotion nggak boleh. Ya, abaikan ya, simpan kalau perlu rapat-rapat, jangan sampai tiba-tiba kelupaan kena dam. Ya, hati-hati. Ya, kalau tidak dibayar ibadahnya jadi tidak maksimal. Ya, nah, gosok gigi juga. Kan biasa kan kalau habis makan kan pengennya gosok gigi, takutnya ada giginya yang sensitif berdarah kena dam. No? Bapaknya pas saat ketika sudah makan pasti mau ke belakang. Saat ketika di belakang di hotel nih, pakaian umrohnya nih untuk yang sarung dilepas diganti jadi celana pendek, kena dam. Terus gimana Pak Ustadz? Yang pakaiannya ditaruhlah di atas kasur, yang sarungnya dibawa ke kamar mandi, karena kamar mandi di hotel itu luas, digantunglah di situ. Jangan diganti dengan celana pendek. Ini sering, ya. Tiba-tiba ganti gue pakai celana pendek, buka koko pakai celana pendek, kena dah. Ya, hati-hati Pak, ya, Bu, karena kita sudah niat, ya. Nah, oke. Nah, setelah selesai kan baru satu rukun ya kan di tempat ikut kan. Nah, nyampe kita di Mekah jam 2 tuh jam 2 malam ya. Setelah makan semuanya sudah selesai dan berwudu, Bapak dan Ibu turun untuk tawaf. Ya. Ini puncak ibadah. Bapak dan Ibu lagi melaksanakan puncak ibadah ya, tawaf. Dari hotel ya ke Masjidil Haram disunnahkan Bapak dan Ibu bertalbiyah. Ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak Innal labbaik. hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma salli ala salli ala sayyidina Muhammad sayyidina wa ala ali wa ala sayyidina Muhammad. sayyidina Allahumma inna Allahumma nas'aluka nas'aluka ridhaka wal jannah ridhaka wa wal jannah na'udzu bika wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. sakhatika wal nar. Rabbana atina Rabbana atina dunya hasanah fid dunya wa fil hasanah akhirati hasanah wa fil wa qina akhirati hasanah adzaban nar. wa qina adzabannar. Ya, sampai sudah berjalan sampai ke Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram ya, jangan lupa kaki kanan sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setiap Bapak dan Ibu masuk masjid bacalah doa. Ya, kenapa? Dalam doa itu kita memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Kita masuk satu pintu,
kita minta pintu-pintu minimal kita sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, so ya saat ketika masuk ya maka tadi ini kita ibaratkan Ka'bah ya. Oke. Ya, kita masuk nih ya. Ini kita masuk ya. Allahumma ftah li abwaab rahmatik ya. Ka'bah belum nampak. Kita sudah di Masjidil Haram. Di dalamnya Ka'bah ada di tengah ya. Nah, saat ketika kita melihat Ka'bah nih, kita akan berhenti sejenak dan tolong Bapak dan Ibu jangan berkeliaran kemana-mana. Ikutilah apa yang dikatakan oleh pemimpin. Bapak dan Ibu berhenti sejenak, kita berdoa karena di depan kita ada Ka'bah. Ya, oke, ikutin saya. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu au i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Intinya doa yang sepanjang itu maksudnya nih, apalagi Bapak dan Ibu yang ingin berangkat ke tanah suci, siapapun Bapak dan Ibu melihat baik itu poster Ka'bah ataupun Ka'bah saat ketika disiarkan langsung ya, berdoalah, ya Allah muliakan Ka'bah itu dan muliakan aku yang melihat. Paham Pak? Ikutin saya. Ya Allah, muliakan Ka'bah itu, Muliakan Ka'bah itu dan muliakan aku yang melihatnya. Muliakan aku yang Jadi melihatnya. setiap Bapak dan Ibu melihat ada poster Ka'bah, tunjuk ya Allah muliakan Ka'bah itu dan muliakan aku yang melihatnya. Insya Allah Bapak dan Ibu Allah mudahkan tepat nanti benar melihat Ka'bah dengan mata Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Oke? Ya. Setelah melihat, ya, kita turun. Ini orang lagi tawaf nih, kita belum boleh tawaf, ya. Kita masih di pojok, ya. Ini orang lagi tawaf nih. Ngapain kita? Mencari di mana kita memulai putaran. Ya, oke, kita dekat, oke. Nah, posisinya, ya. Di sini Ka'bah, dan di sini Hajar Aswad, ya. Di sini Makam Ibrahim, di sini Hijr Ismail, ya. Kemudian di sini ada Rukun Yamani. Ya. Kita nyari ini, ya. Ya, kita nyari. Pas sampai di tempatnya, ya, nyerong nih, ya. Ini posisi kanan untuk Bapak dan Ibu pakai ihramnya terbuka, ya, terbuka, ya. Nah, saat ketika sudah sampai pembimbing di garis, kalau kita lihat di bawah ada garis, ya, maka disinilah kita memulai untuk putaran pertama, ya. Apa yang kita lakukan? Kita lambaikan tangan sambil mengecup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lambaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya, ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Coba kecup. Nah, ya. Seakan-akan kita mengecup Hajar Aswad walaupun kita jauh. Ya. Jelas ya? Oke. Ya. Sekarang saya mau nanya Bapak dan Ibu. Ada buku panduan, Pak? Ya. Ada bawa? Oke, ya. Maaf. Oke. Ini buku panduan ini Bapak dan Ibu bisa baca galau? Bisa baca semuanya enggak? Hah? Bisa semuanya? Bisa baca semuanya? Betul semuanya bacaannya? Abaikan deh. Ini tinggalkan deh, enggak usah kita pakai buku panduan. Ya. Oke? Ya, sambil lihat ya Pak ya.
Ini pembekalan nih. Apa yang kita baca saat ketika kita melambaikan tangan Bismillahirrahmanirrahim sambil mengecup, yang kita baca tasbih atau doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Sarah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Susah tak, Pak? Nah, kan nggak perlu buku panduannya. Bapak dan Ibu buku panduan pusing banget. Udah jadi ibadah gitu ya. Nah, kenapa dalam doa ini tidak ada doa yang spesial? Ya, yang penting yang bisa yang kita tahu. Oke? Ulangi lagi apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah. Sampai di maqam Ibrahim. Ini maqam Ibrahim. Karena ini bukan Ka'bah. Ini apa? Ya, kita nyobe dulu supaya tidak sebelum di sana, ya. Jadi pas ketika di sana dia nanti tidak perlu panjang saya jelaskan, ya. Ini adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kuburan, tapi pijakan kaki, telapak kaki Nabi Ibrahim. Oke. Nah, sampai di sini dari Hajar Aswad sampai di sini. Sekali lagi apa yang kita baca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari makam Ibrahim ya sampai ke rukun Yamani. Ini rukun Yamani, karena di sini ada Rasulullah ya. Di makam Ibrahim sampai ke rukun Yamani, putaran yang pertama kita baca untuk orang tua. Doa untuk orang tua. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ya Tuhanku, ayahku ya Allah, petantang petenteng dia nyari nafkah untukku sampai aku dewasa seperti ini. Kadang saat ketika dia mencari rezeki ya Allah, aku lihat nampak di wajahnya dia letihnya, tapi dia tidak akan pernah berhenti untuk mencari rezeki untuk kami ya Allah. Pernah kulihat ayahku ya Allah, saat ketika dia mencari rezeki habis pertalitnya ya Allah, dia pergi ke pom bensin untuk isi pertalit. Panjang antriannya sampai ketiduran di atas motornya ya Allah. Semua orang satu persatu mengisi pertalitnya, tapi ayahku tetap bertahan di tempatnya karena ngantuk di atas motor. Bahkan habis semua antriannya masih tetap bertahan di tempat itu karena saking letihnya. Sampai staf SPBU menghampiri, Pak, giliran Bapak untuk pertalit masih ada. Contoh menggambarkan betapa letihnya orang tua itu mencari rezeki, mencari nafkah buat kita. Bisa meneteskan air mata dan kalau ibu sempat meneteskan air mata, berarti ibu berdoanya betul-betul sungguh-sungguh. Bahkan siapapun saat ketika dia berdoa di depan Ka'bah, dia meneteskan air matanya, apa kata Rasulullah? Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan yang saat itu tidak ada perlindungan, karena semuanya berkumpul di padang mahsyar. Jarak matahari cuma sejengkal, sekilan. Ini azab padang mahsyar, begitu panasnya. Tapi ada yang Allah lindungi. Siapa dia? Seseorang yang saat ketika dia berdoa, dia meneteskan air mata. Apalagi di samping saat ketika pada ibu berdoa untuk ayah dan emak. Coba gambarkan seakan-akan ayah dan emak kita ada di depan kita. Dengan apa yang telah ia lakukan, kira-kira pada ibu bisa tidak meneteskan air mata? Teteskanlah air mata. Ya,
di saat yang tepat. Saat itu bapak dan ibu ada di samping. Oke, jelas? Nah, ini putaran yang keberapa? Pertama. Ya. Nah, saat ketika putaran ini nih, kapan nih? Ya. Tolong yang di belakang saat ketika melambaikan itu, tolong yang di belakang jangan ikut melambaikan tangan karena belum sampai garisnya. Kalau dia juga ikut melambaikan tangan, berarti ibadah umrohnya sia-sia karena dia mencuri stang. Pencuri hukumnya haram. Kata betul, Bismillahirrahmanirrahim. Jauh dia dari di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Belum. Sampai di situ baru, ya. Ini nanti praktek nih, ya. Ustaz ya, nanti dilihat ya, dilihat siapa yang salah. Ya, pas di garis tuh mulainya. Ya, pas di garis tuh, jangan ya main lambai-lambai be. Ya. Kalau melambai gimana Ustaz? Pencuri. Ulang-ulang di situ. Ya, apa pun harus di garisnya, ya. Nih, ini garisnya berdiri ya, lebih sini akan lebih jelas. Ya. Ya. Jadi harus di garisnya. Yang di belakang belum. Kalau juga ikut ibadah umrohnya sia-sia. Ini rukun. Tawaf rukun yang kedua. Ya. Nah, oke. Putaran pertama tadi itu siapa? Putaran yang kedua untuk diri sendiri dan pasangan. Maklumlah manusia kadang ada salah. Bagaimana kalau suami meninggal, kita doakan. Ya, oke? Putaran keberapa? Putaran ketiga untuk siapa? Untuk anak. Anak pasti punya hajat. Ini Ka'bah pasti diijabah doanya. Ya, apa kebutuhan anak? Jauh-jauh pergi ke sana cuma cerita bagus niatnya. Berarti kau belum pernah manasik. Pergi ke sana cuma ngobrol, menyamakan sama video pergi ke Singapura. Beda. Ini tanah suci, ya Bu. Ya, berdoalah di depan Ka'bah. Ketiga untuk siapa? Anak punya hajat. Dia pengen ini, pengen itu, berdoa kepada yang punya diri kita. Semua manusia ini yang punya siapa? Yang keempat untuk siapa? Kakak adik. Kadang-kadang kakak kita susahnya. Ada apa? Adik kita susahnya diajak sholat, tidak juga mau sholat. Ya, berdoa gitu. Ya. Tahun berapa nih? Keempat ya. Kelima. Itu siapa? Hah? Tetangga. Kan tadi kan kakak adik itu sudah kan? Ya. Nah, yang kelima untuk tetangga. Coba saat ketika kita punya hajat, siapa yang peduli? Tetangga apa? Saudara kita, keluarga kita. Tetangga kan? Nah, kita doakan itu. Semoga dia diberikan rezeki yang luas. Kemudian berangkat umroh dengan travel apa Bunda? Menjalus al-haramin. Subhanallah. Ya tak? Bu. Bu. Ya. Keberapa Bu? Kelima. Enam. Nah, keenam. Doakan yang ada di depan Bapak dan Ibu nih. Kan? Saya diberikan amanah sama Bunda Dinar untuk menyampaikan manasik nih, ya. Masa
Bapak dan Ibu udah doain saya. Padahal tadi saya bilang, yo, saya adu hajat. Apa hajat saya? Pertama tadi, semoga dimudahkan untuk bisa wisuda di bulan Juli. Amin. Ya. Guru berarti. Sama Ustaz. Atas nama Muhammad Yusuf. Sehingga nanti ya pas di bulan Juli bisa wisuda menjadi Doktor Muhammad Yusuf ya. Binnya bin Masran, bin Haji Masran. Ya, tapi binnya nggak usah disebut, tapi intinya Bapak dan Ibu udah salah orang. Karena Muhammad Yusuf banyak, tapi itu tuh ya, gambarkan itu insya Allah tidak akan salah. Ya, tidak akan melenceng di Yusuf yang lain. Ya. Makanya nih, Bu, Pak, lihat nih, salah orang enggak? Oke, nanti di luar Bapak dan Ibu ada yang namanya Yusuf itu pula. Yusuf Banjar, kata Bunda Ramila Yusuf Banjar. Itu hajat saya pertama, ya. Hajat saya yang kedua, semoga saya dapat momongan. Momongan. Kan dari istri saya namanya Anissa, saya menikah di bulan November 2021. Belum 2 tahun. Karena istri saya meninggal, menikah dapat jodoh, ya. Orang Uin, Bunda Ramila kenal dekat, bahkan sebagai teman dekat, adik Bunda. Ya, subhanallah. Ya, kita rumah ke rumah Bunda Ramila yuk. Bunda Ramila sibuk, ayah. Makanya dia sempat. Karena Bunda sibuk. Yang terakhir, berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah. Ya, bahkan sekalipun dia non muslim, bisa jadi dia masuk Islam lewat Bapak dan Ibu. Pahalanya luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu doakan, ya, mereka didepankan. Jelas ya? Oke. Sampai di rukun Yamani, ya, Bapak dan Ibu. Tapi dari makhluk Ibrahim, kalau sudah selesai semua doa yang tadi dipanjatkan, silahkan ikut doa yang dibaca oleh pembimbing. Kan dapat 2. Hajatnya yang tadi sudah disampaikan semua, kemudian doa dari pembimbing juga dapat. Jadi doa di sini tidak ada yang spesial. Mendingan doa yang kita tahu daripada kita baca ngikutin pembimbing tapi tidak tahu tidak bacaan yang bahasa tulisan bahasa Arab tuh. Ya, contohnya Allahumma inna nas'aluka. Ibu tahu enggak artinya? Mendingan yang tahu dulu. Setelah selesai semua yang tahu tadi, silahkan ikutlah apa yang tadi dibaca oleh pembimbing. Pak Ustaz, saya baca doa yang pembimbing lah. Tidak apa-apa, terserah. Tapi doa yang tadi lewat, jadi sayang. Kalau saya, karena di sinilah tempat itu untuk menyampaikan. Masa yang kita sampaikan kita tidak paham, ya tak? Tapi kalau kita sudah sampaikan, kita baca apa kata pembimbing, paling tidak pembimbing tahu kita memohon apa yang dibaca oleh pembimbing, itulah doa kami. Tapi doa kita yang pertama sudah kita sampaikan. Jelas ya? Oke. Saat ketika tawaf ini Bapak dan Ibu harus dalam keadaan suci. Saat ketika lihat ini ya, ini kan ini kan. Nah ini seperti ini ya. Ini kan ya, nanti pastiin sama ya. Ini kan dasar ini bebek nih ya. Nah, pas sudah sampai di mana mau kanan, ini di mana mau kanan, Prok. Pak. Prok. Berarti batal kan? Ya. Bapak dan Ibu ikuti sampai selesai tawafnya. Sampai selesai itu Bapak dan Ibu sampaikan kepada pembimbing, Bapak dan Ibu tadi batal di putaran keberapa? Kelima. Kan belum keenam tadi, masih kelima ya. Ya.
maka bapak dan ibu wajib mengulang putaran, tapi tidak dari putaran pertama lagi, dari putaran kelima. Ya. Nah, putaran kelima tadi turun. Kita cuma sampai 7. Ya, yang pertama tadi itu sama-sama ikutlah sampai 7 ya. Setelah selesai bisikan kepada pembimbing untuk mengulang. Kalau badan ibu batal tadi, ya. Kalau badan ibu abaikan berarti sia-sia. Ini rukun. Ya, nah ulangi lagi ya. Nah, dan pembimbing tahu bapak dan ibu batal, mereka tidak akan meninggalkan bapak dan ibu, menunggu. Ya, di sana banyak orang pak. Ya, susah kita nyari kayak nanti kumpul lagi ya. Nah, jangan asal maunya kita ya, tolong ya, jangan persulit, berikan kemudahan. Oke? Nah, makanya pas saat ketika makan itu janganlah terlalu over. Semuanya dimakan. Pas ketika makan, seperlunya bebas. Ya, nah, ini ditahanlah ya. Nah, dan begitu lama dah, insya Allah ya, asalkan ya kita bisa jaga. Makanya kita yang tahu nih, ya, oke, sudah selesai. Nah, pas setelah selesai ya tawaf, bapak dan ibu sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawaf raka'ataini billahi ta'ala. Aku sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Setelah tawaf. Ya. Oke. Setelah selesai sholat sunnah tawaf, minum air zam-zam. Oke, minum Mbak, Bu, minum. Kita minum. Ayo, minum gitu. Sudah? Ya. Kita baca doa, anggap ini air zam-zam. Ya. Sudah? Bu. Ayo, air minumnya ini puasa ya? Ini puasa ya? Nah. Oke, jangan dulu, baca doa dulu, yuk. Pegangnya di tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Sekian ya Pak ya? Nah, ini padahal air bekas usai wudhu. Ya, masih. Jadi kayak nanti bapak dan ibu pakai air zam-zam, bisa tetap dipakai buat minum. Ya, nah kena bersih. Ya, jadi Pak ya? Oke. Ya, setelah bapak dan ibu minum air zam-zam, bapak dan ibu akan melaksanakan sa'i. Sa'i artinya apa? Sa'i artinya apa? Salah. Sa'i artinya sa'i itu dari kata sa'yas'a. Sa'yun artinya usaha maksimal. Bagaimana usaha Sayyidatu Hajar saat ketika si Ismail bayi ya, dia kehausan. Air susu sudah kering, sementara bekal sudah habis. Maka Sayyidatu Hajar mencari air buat anaknya, ya. Saat ketika mencari air, Sayyidatu Hajar tidak ada prasangka buruk apapun baik kepada Allah, begitu juga kepada suaminya Nabi Ibrahim yang sudah meninggalkannya di padang tandus yang saat itu tidak ada kehidupan. Tidak ada perasaan buruk sangkanya, bersih saat ketika dia menaiki bukit dalam keadaan bersih, tidak ada prasangka buruk, maka bersih itu dalam bahasa Arab disebut dengan sofa yasfi. Orangnya disebut dengan sofi, laki-laki, perempuan disebut dengan sofia, bersih ya. Maka
Saat ketika dia naik bukit, bukit itu tidak ada namanya karena dia bersih, maka disebutlah bukit Sofa. Jelas? Ya. Saat ketika sampai di bukit Sofa ternyata tidak ada air. Dia menoleh di bukit yang lain, ternyata di situ ada air. Padahal itu hanya fata morgana, ya, hanya pantulan cahaya matahari. Ya, berharap di bukit itu ada air, maka harapan untuk mendapatkan di bukit itu ada air disebut dengan marwah. Harapan untuk mendapatkan air, ya. Ya, saat ketika Sayyidatul Hajar turun dari bukit Sofa menuju untuk bisa mendapatkan air disebut dengan marwah, Sayyidatul Hajar malah berdoa kepada Allah. Apa doa yang dipanjatkan? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-'azzu akram. Yang biasa kita baca saat ketika ada dua pilar hijau, laki-laki berlari kecil, perempuan berjalan cepat. Sehingga saat ketika ditanya apa arti sa'i, lari-lari kecil, salah, itu hanya simbol. Jelas? Ikutin saya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Oke? Ya. Sebanyak 7 kali. Hitung ya. Sofa marwah. Marwah sofa. Sofa marwah. Marwah sofa. Sofa marwah. Marwah sofa. Sofa marwah. Berawal dari sofa, berakhir di marwah. Ya. Berawal dari sofa, berakhir di marwah. Kalau ada yang berakhir di sofa, berarti ada yang kurang atau lebih. Kalau lebih, sia-sia umrah. Kalau kurang, ditambah. Intinya berawal dari sofa, berakhir di marwah. Apa doa yang dibaca? Sama seperti tawaf. Dari sofa ke marwah untuk orang tua, marwah ke sofa untuk diri sendiri dan pasangan. Ya, jelas ya? Susah dah? Susah dah? Kita perlu bantuan. Oh, itu cara sama ini. Ayo berdoa terus ya. Kecuali saat ketika pembimbing membaca dalil sofa marwah. Apa dalilnya? Ikutin saya. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Itu dibaca ikutin ya. Sama dengan dua pilar hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Itu dibaca. Selebihnya yang tadi. Kalau sudah selesai doa hajatnya tadi, ikutilah apa yang dibaca oleh pembimbing. Kan dapat semuanya. Ya? Jelas ya? Bu? Ya. Pak, jelas? Oke. Selesai di marwah, Bapak dan Ibu lanjut kepada tahallul. Apa arti tahallul? Apa arti tahallul? Bu, apa arti tahallul? Apa arti tahallul? Bu, gunting rambut. Salah. Terus apa
tahallul yang betulnya? Tahallul itu artinya yaj'aluhu halalan, membuat yang tadinya tidak boleh jadi halal. Kan tadi pakai minyak wangi, wangi-wangian nggak boleh, tapi setelah tahallul jadi boleh. Simbolnya dengan potong rambut, ya. Jadi nanti ini ketika nanti ditanya apa itu tahallul, masih juga bilang gunting. Yo, ya menjadikan setelah ini jadi halal, itu tahallul. Simbolnya dengan cukur rambut minimal 3 helai. Yo. Nah, saat ketika mencukur rambut itu berdoalah, ya Allah ampuni semua dosanya. Itu bahasa Indonesia. Ampunlah semua dosanya ya Allah. Saat ketika potong rambut. Dan yang potong rambut itu yang sudah dipotong rambutnya. Makanya diawali dari pembimbing mutawif, karena mutawif sudah dipotong rambutnya oleh mutawif yang lain, ya. Jangan motong dewe semaunya. Apalagi ini saat halul itu, ya, dengan simbol memotong rambut, banyak anak kecil menawarkan gunting. Saat ketika bapak dan ibu ambil itu gunting, apa kata si anak itu? Kasih saya 10.000 real. Kasih saya 10.000 real. Bapak dan ibu lantaklah. Bapak ibu ibadahnya sia-sia, kena marah-marah. Makanya jangan sentuh itu gunting dari anak-anak, karena gunting sudah disiapkan. Bu, mau 10.000 real keluar duit bu. Jangan, ya, mendingan buat aku bukan. Itu kayak nanti di apa? Dibantai bapak dan ibu. Ya, kalau bapak dan ibu udah ngeluarin sampai marah-marah, dia tetap ngejar, bunda. Ngejar ya. Pokoknya apa yang diharapkan itu harus terpenuhi. Kalau bapak dan ibu marah-marah, batal. Kan sudah disiapkan gunting. Buat apa juga gunting itu? Ya,